Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Sehat, berbahagia, banyak uang, pokoknya doa yang terbaik buat teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan masih membawakan kisah tentang Aba Oman dan jubah hitamnya ya. Jadi sudah masuk part kedua, teman-teman mungkin penasaran nih bagaimana sih sejarah dari jubah hitam itu, yang mana kemarin sudah diserahkan kepada Aba Oman, dan bagaimana kita, jadi ini adalah kisah mundur ya, kisah mundur teman-teman. Jadi part satu itu adalah kejadian sesudahnya, dan ini part kedua adalah kejadian sebelumnya. Makin penasaran kan buat teman-teman? Dan buat teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa dong diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap siang jam 12 siang ya teman-teman. Dan langsung saja, nggak pakai kepanjangan lagi openingnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Banten. Ketika sumpah terucap di Tanah Banten. Kisah Aba Oman. Di sebuah desa di sekitaran ujung kulon pertengahan tahun 80-an. Rombongan beberapa mobil jeep terlihat mulai menepi di pinggiran jalan raya di samping sebuah jalan setapak untuk masuk menuju hutan. Suara gonggongan anjing mengiringi langkah para pemuda yang pada saat itu mulai berjalan memasuki kawasan hutan. Ya, di pagi menjelang siang itu, serombongan anak muda yang berasal dari kota datang untuk melakukan kegiatan berburu. Dengan mengendarai mobil-mobil yang bagus serta dilengkapi dengan peralatan berburu yang canggih, anak-anak kota itu memanglah terlihat sangat angkuh. Berjalan paling depan pada saat itu, seorang pemuda gagah dengan memakai setelan berburu berwarna coklat muda. Kemejanya sengaja dibiarkan beberapa kancing bagian atasnya terbuka sehingga memperlihatkan dadanya yang bidang. Potongan rambutnya klimis, dilengkapi dengan kumis tipis rapi, menambah gagah penampilan pemuda yang bernama Brata. Ya, dialah sang pemimpin rombongan berburu para pemuda kota itu. Matanya menatap tajam ke arah depan. Di tangan kanannya terlihat sepucuk senapan berburu. Semua pergerakan berburu pada saat itu berada di bawah komando Brata selaku pimpinan. Dan tak jauh dari tempat mobil-mobil jeep yang terparkir, ada terlihat sebuah warung kopi tradisional. Saat itu, terlihat beberapa para pemuda desa sedang duduk-duduk mengobrol sambil minum kopi. Menisa rombong eta budak-budak kota, ujar salah satu pemuda desa itu sambil sesekali menghisap rokok kretek yang terjepit di sela-sela jarinya. Kan wae, nanti juga kalau sudah kena batunya, mereka baru tahu rasa. Temannya yang satu ikut menimpali. Hus, jangan sembarangan kalau ngomong, saut Bang Dadan sang pemilik warung kopi saat itu seraya menaruh 2 gelas kopi ke hadapan dua pemuda yang sedang asik mengobrol itu. Cuaca di desa itu memang terasa cukup panas apabila siang hari karena memang daerah itu terletak tak jauh dari pantai. Tapi hembusan angin diiringi bau kayu yang terbakar dari dapur warung kopi Mang Dadan membuat hati siapapun menjadi terasa damai dan tenang. Tidak beberapa lama kemudian, suasana hangat di warung kopi Mang Dadan seketika berubah tegang ketika terlihat salah satu pemuda kota yang ikut berburu tadi berlari ke arah warung. "Pak, tolong pak, tolong teman saya pak, tolong pak," ujar pemuda kota itu dengan nafas tersengal-sengal dan terlihat panik. "Tenang, tenang dulu dek, memangnya teman adik ini kenapa?" tanya Bang Dadan sambil mulai melangkah keluar dari dalam warungnya. "Teman saya terluka parah pak, perutnya sobek pak, terkena amukan seekor babi hutan. Tolong pak, tolong," jawab pemuda tersebut.
Ayo semuanya, mari kita bantu mereka. Ajak Mang Dadan kepada semua orang yang pada saat itu berada di warung kopi, lalu mulai berjalan cepat mengikuti petunjuk arah yang ditunjukkan oleh pemuda kota itu. Setelah tak terlalu jauh berjalan masuk ke dalam hutan, akhirnya para warga desa dengan segera ikut membantu salah seorang pemuda pemburu yang terluka itu. Saat itu terlihat luka yang sangat mengerikan di bagian perutnya. Perut pemuda itu robek memanjang hingga mengeluarkan darah segar yang sangat banyak. Tangannya terlihat berusaha menutupi lukanya sekaligus menjaga agar ususnya tidak ikut terburai. Pak, tolong bantu kami membawa teman kami keluar dari hutan untuk bisa segera menuju rumah sakit ya, ucap Brata meminta dengan tegas. Jangan dibawa ke rumah sakit atuh, rumah sakit mah terlalu jauh. Anak ini bisa tidak tertolong nantinya karena kehabisan darah, jawab Mang Dadan pada saat itu. Oh, jika tidak dibawa ke rumah sakit, terus akan kita bawa kemana teman kami yang terluka parah ini, Pak? Ujar Brata sambil mengernyitkan dahinya. Kita bawa saja ke rumah Kang Oman. Ayo cepet, sebelum kalian kehilangan salah satu teman kalian. Perintah Mang Dadan tegas saat itu, lalu kemudian diikuti warga desa yang segera menandu pemuda yang terluka itu. Pada saat itu, Brata pun hanya terlihat kesal dalam diam sambil setengah terpaksa ia pun mengikuti langkah para warga desa. Sebelum beranjak pergi dari lokasi tempat temannya terluka itu, ia pun kembali berbalik badan lalu menatap tajam ke arah lokasi tempat kawannya tadi terseruduk oleh seekor babi hutan. Samar-samar ia melihat sesosok makhluk hitam mengerikan yang saat itu menatap tajam ke arah perginya rombongan para pemuda dan juga warga desa yang menandu temannya. Rahang Brata mengeras, nafasnya mendengus, matanya menatap tajam ke arah makhluk itu, lalu kemudian ia pun berbalik badan untuk segera berjalan mengikuti rombongan. Setelah menempuh perjalanan yang tidak beberapa jauh, rombongan pun tiba di sebuah rumah kayu yang terlihat sederhana. Rumahnya tidaklah begitu besar, namun hawa di situ terasa sangat sejuk hingga membuat siapapun akan betah jika berlama-lama di rumah itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang, teriak Mang Dadan dari depan rumah. Dan tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahunan dari balik belakang rumah dengan berpakaian setelan pangsi hitam tanpa kaos dalam sehingga terlihat dadanya yang berotot. Perawakannya terlihat kurus, tapi tubuhnya sangat kencang dan juga berotot. Laki-laki itu muncul sambil menenteng sebuah kapak yang ternyata sedari tadi ia sedang membelah kayu bakar di belakang rumahnya. Waalaikumsalam. Ada apa ini rame-rame Mang Dadan? Jawab lelaki itu pelan, tapi suaranya terdengar menyejukkan di hati. Ini tuh Kang Oman, ada yang terluka parah dan butuh pertolongan. Mohon bantuannya ya Kang, ujar Mang Dadan. Dan setelah sekilas melihat kondisi pemuda yang sedang terluka itu, Kang Oman pun menyuruh agar korban dibawa masuk ke dalam rumahnya. Bawa masuk, yang lain tunggu di teras saja, perintah Kang Oman saat itu sambil melangkah ke dalam rumahnya. Lalu ia membuka pintu kayu diikuti yang lainnya. Baringkan dia di situ, yang lain silakan menunggu di teras depan, ujar Kang Oman sambil menunjuk ke arah balai kecil yang terbuat dari kayu yang terletak di pojok ruang tamunya. Lalu kemudian Kang Oman masuk ke dalam kamar seolah seperti sedang mengambil sesuatu. Tak lama kemudian, Kang Oman pun keluar kamar dengan sudah berganti pakaian. Kali ini dia mengenakan sebuah jubah, ya, jubah hitam yang saat itu bila diperhatikan ada sedikit sulaman emas di beberapa bagian jubah itu. Kenapa kau masih di sini? Bukankah sudah kukatakan yang lain? Silahkan menunggu di luar, ucap Kang Oman pelan sambil matanya menatap tajam kepada Brata yang pada saat itu masih berada di samping kawannya yang terluka. Entah kenapa, Brata yang biasanya adalah orang yang sangat percaya diri dan terkenal cukup pemberani, saat itu di hadapan Kang Oman, ia tiba-tiba saja tertunduk bergetar. Maafkan saya Kang. Maaf, saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas apapun yang terjadi terhadap
anggota rombongan saya, jawab Brata dengan nada suara yang bergetar. Dengan kepala tetap tertunduk, ia tidak berani menatap Kang Oman. Entah kenapa, ketika Kang Oman keluar dari kamarnya, hawa di sekitaran ruang tamu itu terasa menjadi berbeda, seperti sesak terasa di dada Brata, seolah ada kengerian, tapi bercampur juga dengan rasa teduh. Sungguh aneh. Kalau kata kamu barusan, kaulah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Apakah kau bersedia menggantikan derita anak ini? Hah? Suara Kang Oman saat itu pelan, tapi entah kenapa terdengar seolah seperti suara petir yang menggelegar di telinga Brata. Dengan bibir bergetar, Brata berkata, "Maaf, maafkan saya, Kang." Brata menjawab dengan kepalanya yang masih saja tertunduk dalam. Di ujung matanya terlihat air bening mengalir perlahan. Dan tanpa menghiraukan Brata, perlahan-lahan Kang Oman pun mulai melangkah ke arah balai kayu tempat dibaringkannya pemuda yang terluka itu. Lalu Kang Oman mulai memeriksa luka pemuda yang saat itu sudah terbaring pingsan karena hampir kehabisan darah yang diakibatkan luka menganga di perutnya. "Siapa namanya?" tanya Kang Oman. "Sunar, Kang. Namanya Sunar," jawab Brata pelan. Lalu samar-samar terdengar halus di kuping Brata suara Kang Oman yang sedang membaca doa. Entah doa apa yang dibaca oleh Kang Oman, Brata pun tidak tahu, karena saat itu ia masih tidak berani mengangkat kepalanya yang masih tertunduk dalam. Seperti ada aura menakutkan yang membuat Brata tak berani mengangkat kepalanya. Dengan kepala yang masih tertunduk, Brata pun di sini memberanikan diri untuk melirikkan matanya ke arah perut tubuh kawannya yang saat itu terluka. Dan saat itu betapa terkejutnya Brata ketika ia melihat tangan Kang Oman yang hanya dengan satu gerakan mengusap ke arah luka yang menganga itu, tiba-tiba saja perut kawannya sudah rapat kembali seperti sedia kala. Ya, tidak ada sedikit pun terlihat bekas luka yang tersisa. Brata pun sampai menahan suara terkejutnya sambil seketika ia tersurut mundur. "Bersihkan bekas darahnya," perintah Kang Oman sambil melangkah masuk kembali ke dalam kamarnya. "Baik, Kang, baik," jawab Brata. Lalu ia bergegas membersihkan tubuh temannya. Setelah Kang Oman keluar lagi dari dalam kamarnya, saat itu Kang Oman sudah berganti pakaian seperti semula lagi. Ia tidak lagi mengenakan jubah hitam seperti tadi. "Ayo kita keluar. Biarkan temanmu tidur sebentar untuk beristirahat," ujar Kang Oman dengan diikuti Brata. Sesampainya di luar, Kang Oman pun berpesan pada saat itu kepada semua rombongan pemuda kota itu, "Lain kali, jika kalian ingin pergi berburu ke dalam hutan di sini, jaga ucapan, jagalah perbuatan kalian. Dan coba lain kali ajak beberapa orang dari desa sini untuk menjadi pemandu kalian. Semua itu demi kebaikan dan juga demi keselamatan kalian semua," ujar Kang Oman mencoba menasehati. Di dalam hutan itu bukan saja berisikan makhluk kasat mata, tapi banyak juga makhluk yang tak kasat mata, yang apabila kalian tidak berhati-hati, maka keselamatan kalianlah taruhannya. Lanjut Kang Oman lagi dengan diikuti anggukan semua orang yang berada di situ. Singkat cerita, setelah Sunar, pemuda yang terluka itu sudah siuman, mereka pun akhirnya berpamitan, lalu mengucapkan terima kasih kepada Kang Oman. Dan saat itu, yang lebih membuat Brata merasa kagum dengan sosok Kang Oman adalah ketika ia mencoba memberikan sejumlah uang sebagai tanda ucapan terima kasih pun, Aba Oman menolak dengan halus. "Tidak usah, kau traktir kopi saja itu beberapa warga desa yang sudah membantu mengangkat Sunar dari dalam hutan," ujar Kang Oman seraya tersenyum menatap Mang Dadan dan kawan-kawannya yang pada saat itu mereka hanya bisa tersenyum malu-malu sambil menyenggol-nyenggol bahu orang-orang di sebelahnya. Warung kopi Mang Dadan pun seketika mendadak menjadi ramai karena para pemuda kota dan para pemuda desa berbaur di sana bersama-sama untuk ngopi dan ngobrol-ngobrol membahas tentang kejadian di hutan dan di rumah Kang Oman tadi.
Para pemuda kota itu seolah masih tidak percaya kala melihat luka di perut Sunar kini benar-benar hilang tak berbekas, dan Sunar pun sesekali masih mengangkat bajunya lalu mengusap-ngusap perutnya yang kini sudah kembali seperti sedia kala tanpa rasa sakit sedikit pun. Sunar sendiri pun masih seolah tak percaya. "Kok bisa ya Kang Oman menyembuhkan luka secepat itu?" tanya Brata yang masih terheran-heran kepada Mang Dadan. "Oh iya Den, kalau warga desa sini mah udah gak aneh lagi sama kemampuan Kang Oman. Walaupun masih muda, tapi Kang Oman mah punya kemampuan yang tinggi. Tapi Kang Oman itu mah gak sombong, dia selalu rendah hati dan bergaul layaknya orang biasa. Nah, hal itulah yang membuat Kang Oman sangat dihormati di desa ini," jawab Mang Dadan yang masih sibuk mengaduk kopi. Brata mengangguk pelan sambil menghisap dalam-dalam sebatang rokok di jarinya. "Kang Oman teh juga selalu menolak pemberian uang dari siapapun yang datang meminta pertolongan. Nah, itu juga yang membuat warga desa di sini sangat mengagumi sosok Kang Oman," ujar Mang Dadan yang kini sambil meletakkan beberapa gelas kopi di atas meja. "Ayo semuanya, silakan diminum kopinya. Silakan juga makan sepuasnya di warung ini. Hari ini kami yang traktir dan ini semua atas perintah dari Kang Oman," ucap Brata kepada semua orang yang saat itu berada di warung Mang Dadan, lalu disambut tepuk tangan beberapa warga desa. "Mang, berikan rokok juga Mang ya, buat mereka yang merokok," lanjut Brata lagi. Setelah puas mengopi dan mengobrol, Brata dan kawan-kawan pun pamit pulang. "Oh ya Mang, tolong bungkuskan beberapa kilo gula, kopi dan juga teh. Ya, beberapa liter beras sekalian 2 slop rokok ya. Saya mohon izin agar Mang Dadan bersedia mau mengantarkannya ke rumah Kang Oman sebagai tanda ucapan terima kasih dari kami," ujar Brata sambil menyerahkan beberapa lembar uang kepada Mang Dadan untuk membayar semuanya. "Oh, siap Den, nanti langsung saya antarkan ya," jawab Mang Dadan bersemangat. "Terima kasih ya Mang atas semua bantuannya. Suatu hari lagi, saya pasti akan kembali ke sini lagi. Saya pamit pulang Mang," ujar Brata, lalu mulai menaiki mobil jeepnya untuk bersama-sama teman-temannya melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta. Di sepanjang perjalanan, Brata lebih banyak termenung. Dia masih terkagum-kagum dengan sosok Kang Oman dan dia pun berjanji dalam hatinya ia akan segera kembali lagi ke ujung kulon untuk bersilaturahmi. 2 bulan setelah kejadian berburu itu, pagi itu warung Mang Dadan terlihat masih sepi dan terlihat Mang Dadan baru saja membuka warung kopinya. Tiba-tiba datanglah sebuah mobil jeep yang langsung diparkirkan di samping warung Mang Dadan. Turunlah seorang pemuda gagah dengan memakai kacamata hitam yang ternyata dia adalah Brata. Ya, Brata sengaja datang seorang diri. Ia sengaja datang untuk bersilaturahmi kepada Kang Oman sesuai janjinya dulu. "Assalamualaikum Mang," ucap Brata seraya menjabat tangan Mang Dadan. "Waalaikumsalam. Wah, Den Brata, kirain siapa? Pangling atuh, gagah." "Apa kabar Den? Ada keperluan apa? Pagi-pagi sudah sampai di sini. Mana sendirian lagi?" tanya Mang Dadan. "Mang, tolong antarkan saya ke rumah Kang Oman ya. Saya mau silaturahmi," pinta Brata saat itu sambil tersenyum. "Oke, siap Den. Mobil Aden biar diparkir di sini aja ya. Soalnya mah jalan setapak untuk menuju ke rumah Kang Oman. Gak masuk mobil," jawab Mang Dadan bersemangat. "Oke baik Mang," saut Brata, lalu ia mengambil beberapa bungkusan besar dari dalam mobil untuk sekedar buat tangan bagi Kang Oman dan juga sebagian untuk Mang Dadan. Setibanya di rumah Kang Oman, Brata pun diterima dengan baik. Mang Dadan pun sengaja meninggalkan mereka berdua agar lebih lepas untuk mengobrol. Kang Oman dan Brata mengobrol panjang lebar dan seolah seperti merasa cocok satu sama lain karena memang usia mereka saat itu tak terpaut jauh. Kang Oman hanya beberapa tahun usianya lebih tua daripada Brata. Hari itu pun Brata sampai menginap 1 malam karena ia merasa betah untuk berlama-lama di rumah Kang Oman yang terasa sangat damai suasananya karena terletak sangat jauh dari pemukiman warga. Di sekitaran rumah Kang Oman hanya dikelilingi oleh kebun yang sangat luas yang nyaris terlihat seperti hutan.
Dan setelah itu, persahabatan antara Kang Oman dan Brata pun terjalin sangat erat. Brata sering bolak-balik Jakarta ujung kulon hanya untuk bisa bertemu dengan Kang Oman. Mereka pun sering pergi berburu ke dalam hutan ataupun memancing ikan di laut terkadang. Brata juga mengajak beberapa temannya dari Jakarta jika itu kedatangannya untuk kegiatan berburu ataupun memancing di laut. Tidak jarang juga Brata mengajak Kang Oman untuk mengunjungi rumahnya di Jakarta. Bahkan orang tua Brata pun sudah menganggap Kang Oman seperti anak sendiri karena Brata adalah anak sematawayang mereka. Selama ini ayah dan ibu Brata selalu sibuk mengurusi bisnis mereka sehingga Brata selalu merasa kesepian, dan dengan berteman dengan Kang Oman, Brata seolah-olah seperti memiliki kakak sendiri. Beberapa kali juga Brata meminta pertolongan pada Kang Oman untuk beberapa kenalannya dalam menangani berbagai hal, seperti menyembuhkan penyakit, baik itu penyakit medis maupun penyakit non-medis, juga terkadang terkait permasalahan bisnis dan lain-lain. Kang Oman pun dengan senang hati membantunya karena memang Brata sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Dan Kang Oman pun tak lupa, ia selalu mengingatkan kepada Brata bahwa dirinya itu bukanlah seorang dukun. Kang Oman hanyalah manusia biasa yang diberikan sedikit kemampuan. Sudah sepatutnya semua itu digunakan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Hingga suatu hari, ayahanda Brata jatuh sakit. Hasil diagnosa dari dokter menyatakan bahwa ayahanda Brata hanya kelelahan, tidak ada masalah lain yang ditemukan selain itu. Tetapi anehnya, ayah Brata tak bisa bergerak sama sekali. Beliau hanya berbaring di atas tempat tidur, tak berdaya dengan tatapan kosong. Beliau tak mau makan, hanya mau minum saja, itu pun hanya sesekali jika dipaksa. Mendapati kabar itu, Kang Oman pun segera berangkat menuju ke Jakarta dengan tujuan ikut membantu demi kesembuhan ayahanda Brata. Ketika tiba di rumah orang tua Brata yang berada di Jakarta, tanpa membuang waktu, Kang Oman pun segera membantu proses penyembuhan ayahnya Brata, dan alhamdulillah itu berhasil. Brata dan keluarganya mengucapkan terima kasih tak terhingga terhadap Kang Oman. Tapi di sini aneh. Setiap kali Kang Oman pulang kembali ke desanya, ayahnya Brata kembali jatuh sakit lagi dan hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Brata pun kemudian meminta lagi Kang Oman untuk kembali datang ke Jakarta, dan kali ini diminta untuk menginap lebih lama demi memastikan kesembuhan ayahnya. Tapi benar-benar aneh, setiap kali Kang Oman pulang kembali ke desanya, selalu saja ayahnya Brata kembali jatuh sakit. Begitu terus berulang-ulang. Kang Oman sendiri memang tidak mungkin untuk selamanya tinggal di rumah Brata, karena pada saat itu Kang Oman sudah memiliki seorang istri dan banyak juga peliharaan ternak maupun kebun yang harus ia rawat. Tapi di sisi lain, kesehatan ayahnya Brata juga merupakan hal yang sangat penting karena memang beliau sudah dianggap seperti ayah kandungnya sendiri. Di suatu hari, pagi-pagi sekali, Brata sudah tiba di rumah Kang Oman. Ia sengaja berangkat di malam hari dari Jakarta agar ia bisa tiba pagi hari di rumah Kang Oman, karena memang saat itu kondisi ayahnya sudah semakin kritis. Di depan Kang Oman, Brata menumpahkan semua keluh kesahnya. "Ayahku sudah lama terbaring di tempat tidur. Hingga kini bisnisnya pun berantakan," ujar Brata lirih, mencoba menceritakan tentang kondisi terkini ayahnya maupun keluarganya. "Ya, memang aku melihat banyak sekali musuh-musuh ayahmu dalam persaingan bisnisnya. Berat aku mengatakan jika melihat penyakit ayahmu ini berasal dari kiriman pesaing-pesaing bisnisnya. Tapi tenang saja, aku akan terus berusaha untuk membantumu dan juga keluargamu, karena kalian sudah kuanggap sebagai keluargaku sendiri," ujar Kang Oman sambil mengelus pundak Brata mencoba untuk menguatkan. "Beberapa cabang perusahaan kami juga sudah ditutup, Kang. Ekonomi keluarga kami sudah mulai kacau karena aku sendiri belum banyak mengerti dalam menjalani bisnis ayah," ujar Brata yang saat itu matanya sudah mulai berkaca-kaca. "Memang sulit teteh terkait masalah waktu.
Kamu tenang saja, menginaplah di sini barang satu malam. Nanti malam, aku akan melakukan ritual demi untuk mendapatkan petunjuk, ujar Kang Oman sambil menghela nafas panjang. Baik Kang, semoga kita bisa mendapatkan petunjuk yang baik, jawab Brata. Ya, Kang Oman sendiri sudah terbiasa dengan kondisi ekonomi yang sederhana, tapi dia paham dengan keluarga Brata yang memang sudah terbiasa hidup dalam segala kemewahannya, sehingga dalam kondisi saat ini itu semua terasa sangat berat bagi mereka. Dan malam itu juga, Kang Oman melakukan ritual di sebuah kamar khusus yang ada di rumahnya untuk meminta petunjuk terkait kondisi kesehatan ayahnya Brata, sekaligus untuk bisa memecahkan masalah ekonomi Brata sekeluarga yang mulai hancur perlahan. Dan malam itu, Brata tidur di ruang tamu. Lalu ketika hari mulai pagi, Brata dipanggil Kang Oman untuk ikut masuk ke dalam kamar ritualnya. Di hadapan Kang Oman, pada saat itu tergeletak sebuah peti kayu dengan motif ukiran yang terlihat sangat indah. Brata duduk berhadap-hadapan dengan Kang Oman pada saat itu dengan perasaan berdebar. Aku sudah mendapatkan petunjuk, tapi sebelumnya aku berpesan padamu bahwa semua yang hidup pasti akan mati. Semuanya pada akhirnya akan kembali ke Sang Pencipta. Kita sebagai manusia hanyalah berusaha. Semua itu bergantung padanya, ujar Kang Oman dengan nada bergetar. Ya, ya Kang, jawab Brata sambil tertunduk. Kau masih ingat jubah yang dulu pernah aku pakai ketika pertama kali kita bertemu? Tanya Kang Oman sambil menatap tajam ke arah Brata. Ingat, ingat Kang, jawab Brata dengan masih tertunduk. Jubah itu bukanlah milikku. Aku hanya dititipkan. Aku dititipkan jubah ini dari kakekku yang bernama Aki Warja. Kata beliau, suatu saat nanti pemiliknya akan datang kepadaku untuk mengambilnya kembali. Tapi selama jubah ini berada di tangan yang benar, maka akanlah sangat berguna bagi kebaikan umat manusia. Namun sebaliknya, jika sampai berada di tangan yang salah, maka itu akan bisa membuat kehancuran di muka bumi ini. Salah satu manfaat baiknya adalah yang pernah kau lihat sendiri waktu ketika pertama kali kita bertemu. Menurut Aki Warja juga, banyak sekali yang menginginkan jubah ini, baik itu dari golongan manusia maupun dari golongan tak kasat mata, karena memang jubah ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Panjang lebar Kang Oman saat itu menerangkan kepada Brata. Siap, siap Kang, jawab Brata singkat. Di dalam peti kayu inilah jubah ini selama ini kusimpan, dan hanya akan aku gunakan jika situasi benar-benar mendesak, ujar Kang Oman. Lalu mulai perlahan ia membuka peti kayu yang ada di hadapannya, dan ketika jubah itu mulai dikeluarkan oleh Kang Oman dan mulai dikenakan olehnya, tiba-tiba saja dari segala penjuru arah terdengar suara lolongan dan raungan aneh. Ramai sekali terasa, seperti berasal dari kejauhan, tapi terasa jelas di telinga Brata saat itu, yang membuat Brata bergidi ketakutan. Suara yang kau dengar itu adalah suara makhluk-makhluk tak kasat mata yang menginginkan jubah ini. Itulah mengapa aku memilih tinggal di tengah hutan, jauh dari pemukiman. Makhluk-makhluk itu menunggu saatnya pemilik jubah ini datang untuk mengambilnya. Mereka terus berada di sini untuk menunggu saat itu tiba, ujar Kang Oman tegas. Bawalah jubah ini. Gunakanlah untuk menangani semua permasalahan keluargamu. Dan setelah 12 purnama, kau wajib mengembalikannya padaku. Karena di saat itulah semua permasalahanmu akan selesai dengan baik, ujar Kang Oman sambil terus menatap tajam ke arah Brata yang masih tertunduk. Apa saya sanggup untuk menggunakannya, Kang? Tanya Brata bergetar. Tenang saja. Akan aku berikan rapalan doa untuk kau agar kau bisa memakai jubah ini. Aku sudah menganggap kau seperti adikku sendiri, Brata. Aku percaya pada kau, Brata. Ingat, 12 purnama, maka kau harus mengembalikannya, ujar Kang Oman seraya tersenyum tipis. Siap,
Siap Kang, saya berjanji akan mengembalikannya, jawab Brata tegas. Dan di siang harinya, Brata pun berpamitan untuk pulang ke rumah sambil membawa peti kayu berisi jubah hitam yang ia taruh di dalam tas ranselnya. Ia merasakan secercah harapan baru bagi kesembuhan ayahnya, tapi sebelum Brata melangkahkan kakinya pulang, saat itu Kang Oman berkata, "Semua yang terjadi sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Begitupun dengan hari ini, Brata," ujar Kang Oman di hari itu seolah seperti berfilosofi kepada Brata sebelum ia melangkah pulang. Dan di hari itulah terakhir kalinya Kang Oman melihat Brata sebagai adiknya. Karena dari sinilah awal segalanya akan berubah. Setibanya di kota, Brata pun langsung melakukan ritual dengan membaca mantra-mantra dan doa yang sudah diajarkan oleh Kang Oman sebelumnya. Dia melakukan semua itu dengan kesungguhan dan hati yang mantap, semua demi kesembuhan sang ayah tercinta. Setelah Brata bisa mulai mengendalikan jubah hitam itu berkat ritual yang diajarkan oleh Kang Oman, ayahnya Brata pun pada akhirnya bisa terlepas dari serangan santet musuh-musuh bisnisnya. Kondisi ayahnya pun sudah kembali normal seperti semula. Brata juga kini sudah mulai memegang kendali penuh atas seluruh bisnis keluarganya di bawah kepemimpinan Brata. Bisnis keluarganya semakin berkembang dengan pesat, jauh berkembang berkali lipat daripada ketika masih dipegang ayahnya. Brata pun kini mulai menjelma menjadi salah satu tokoh yang cukup disegani di daerahnya. Dan dari semua kedikdayaan yang didapat itulah hingga akhirnya membuat Brata terlena. Jubah ini luar biasa. Aku seolah seperti bisa menguasai semuanya, gumam Brata sambil tersenyum menyeringai. Setelah 12 purnama, sesuai janjinya, Brata pun akhirnya kembali datang ke ujung kulon. Tapi kali ini ia datang tidak seorang diri, tapi Brata datang bersama beberapa anak buahnya yang terlihat seperti para jawara. Di masing-masing tangan anak buahnya terlihat menenteng beberapa kotak seperti hadiah yang akan diberikan untuk Kang Oman. Dan sesaat sebelum tiba di rumah Kang Oman, nampak dari kejauhan Kang Oman sudah menunggu di luar rumahnya dengan berkacak pinggang. Dan aneh, semakin rombongan Brata mulai mendekat dengan rumah Kang Oman, saat itu suara lolongan dan raungan aneh mulai terdengar ramai di kejauhan, tapi suaranya seolah terasa dekat di telinga semua rombongan. Anak buah Brata pun mulai bergidik ketakutan. Hanya Kang Oman dan Brata yang tampak biasa saja pada saat itu. "Assalamualaikum Kang." Salam terucap dari bibir Brata dengan seringai tersembunyi. Saat itu, Brata mengenakan jaket kulit hitam panjang sampai melebihi lututnya dan celana bahan gombrang. "Waalaikumsalam." Akhirnya datang juga kau Brata," jawab Kang Oman sambil mengulum senyum tipis karena dia tahu jika Brata saat itu datang sambil mengenakan jubah hitam kencana sukma di balik pakaiannya. Ya, Kang Oman pun tahu jika kedatangan Brata saat ini pun dengan maksud dan tujuan yang tidak baik. Karena suara-suara makhluk astral tadi hanya akan terdengar jika jubah itu keluar dari dalam petinya di sekitaran rumah Kang Oman. "Beginikah cara kakak menyambut adiknya yang datang dari jauh?" Tanya Brata sambil mulai berjalan mendekat ke hadapan Kang Oman. "Tidakkah aku ditawari untuk minum-minum kopi dulu di dalam?" Brata terlihat mengejek. Coba lihat. "Aku bawakan banyak sekali hadiah untukmu, Kang," lanjut Brata sambil saat itu ia memberikan aba-aba kepada anak buahnya untuk meletakkan banyak kotak-kotak hadiah itu ke teras depan rumah Kang Oman. "Apa yang kau inginkan lagi, Brata? Bukankah semua yang kau inginkan sudah terkabul? Orang tuamu sudah sembuh dan ekonomimu juga sudah jauh baik berkali lipat daripada sebelumnya," ujar Kang Oman yang kini rahangnya terlihat mulai mengeras. Tiba-tiba saja tangan Brata memegang dengan sedikit mencengkram pundak Kang Oman, lalu sambil mendekatkan mulutnya ke telinga Kang Oman, ia pun berucap, "Aku perpanjang
masa pinjaman jubah ini selama yang aku mau. Kau tenang saja, Kang. Aku akan merawat dengan baik jubah ini. Ujar Brata berbisik di telinga Kang Oman disertai senyuman jahat. Lalu kemudian ia berbalik badan seraya memberikan isyarat kepada para anak buahnya untuk mengikutinya pergi. Brata! Kang Oman berteriak memanggil. Brata dan rombongannya pun berhenti tanpa berbalik badan. Sebelum kau mengembalikan jubah itu, maka jasadmu akan tergantung di antara hidup dan mati, tak diterima di bumi maupun di langit, ucap Kang Oman menggelegar saat itu. Lalu diiringi suara lolongan dan raungan aneh yang seolah seperti mendekat ke arah Brata. Brata pun segera mengibaskan tangannya hingga seperti menimbulkan suara angin yang tiba-tiba saja menderu ke arah suara makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Lalu setelah itu suara-suara aneh itu pun seolah seperti menjauh dan menghilang. Makhluk-makhluk sialan, maki Brata pelan. Pergi. Anak buah Brata pun bergerak pergi mengikuti langkah Brata. Kang Oman menatap dari kejauhan kepergian Brata. Dari sudut bibirnya mengalir darah segar rupanya. Tadi ketika Brata memegang pundak Kang Oman, Brata menggunakan sedikit tenaga dalam yang berasal dari jubah yang dipakai Brata di balik pakaiannya. Karena rasanya sepertinya saat itu Kang Oman sedang ditindih puluhan ton beban yang sangat berat. Jika saja orang biasa yang menerima cengkraman Brata itu pastilah akan jatuh pingsan. Ya, itulah manusia. Terkadang harta dan tahta bisa mengubah segalanya. Kang Oman pun hanya bisa menghela nafas panjang seraya mengelap darah yang mengalir di sudut bibirnya, lalu kembali melanjutkan hidupnya dengan penuh kesederhanaan. Dia meyakini jika semesta sedang bekerja sebagaimana mestinya, sebagai manusia biasa, Kang Oman hanya harus menjalani hidup dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Abah Oman dan Pak Brata ya. Bagaimana ternyata Brata dulu adalah memang udah kelihatan angkuh sih dari awal ya. Jadi dia datang ke Tanah Banten, bertemu dengan Wak Oman, ditolong berapa kali pertolongan, tapi ternyata dia malah mengkhianati. Jadi bagaimana di sini Abah Oman ya bisa aja mungkin dia melawan atau apa, tapi ya biarkan semesta saja yang bekerja. Dan bagaimanakah nantinya ya nasib daripada Brata itu, teman-teman pasti penasaran. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, besok jam 12 siang kita up lagi. Berarti part terakhir ya, ini kan part kedua, berarti buat besok adalah part 3, adalah part terakhir dari kisah Abah Oman dan Jubah Hitam ini. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain ya, yang mungkin punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap siang teman-teman ya, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya besok jam 12 siang yang pasti tidak kalah serunya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.